Lalu balik ke pertandingan, Xiaoyan langsung menjajal jurus-jurus yang didapatkannya dari pedang mistis berat. Diperlihatkan di sini dia menggunakan jurus Kage Bunshin milik Istana Jiwa dan berhasil mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. So dengan itu maka Xiaoyan bebas pergi dari lembah penjahat. Singkat cerita, Xiaoyan lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota di mana dia akan bertemu dengan pangeran dan menyelesaikan masalahnya dengan guru besar Fama. Sementara yang lain kembali ke Akademi Jianan. Lalu begitu sampai di ibu kota, di tengah jalan dia bertemu dengan Hai Bodong, bapaknya Yixian si singa ungu. Di sini Xiaoyan menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan memberitahu kalau dalang dibalik semua kekacauan tersebut adalah guru besar Fama yang diam-diam bergabung dengan Istana Jiwa. Di sini Hai Bodong juga memberitahukan alasannya berjaga di luar adalah karena temuannya yaitu tentara patroli yang berkeliaran setiap malam ternyata adalah boneka zombie yang dikendalikan oleh seseorang. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya dengan menyelinap ke kediaman guru besar Fama. Namun Hai Bodong berkata kalau dia akan masuk duluan dan kalau terjadi sesuatu, dia akan membunyikan sempritan hadiah Citos. Gak lama setelahnya, Hai Bodong pun masuk dan melihat banyak sekali zombie yang berkeliaran di sana. Lalu karena ceroboh, keberadaannya akhirnya ketahuan dan tertangkap oleh para zombie tersebut. Dan di sini baru terbukti bahwa guru besar Fama adalah dalang di balik semuanya. Setelah tertangkap, Fama berencana untuk mengubah Hai Bodong menjadi zombie. Namun di sini Fama menemukan sebuah sempritan dan dia curiga kalau ada orang lain yang menunggu Hai Bodong di luar. Dan benar aja, begitu guru besar Fama meniupnya, Xiaoyan yang mendengarnya dari luar langsung masuk ke dalam. Di sini Xiaoyan yang tidak menyadari kalau itu adalah jebakan, langsung dibuat pingsan oleh guru besar Fama dengan menggunakan jurus Kage Bunshin-nya. Lalu di sini akhirnya mereka berdua malah tertangkap dan akan dijadikan boneka zombie oleh guru besar Fama. Sebelum eksekusi, Xiaoyan memberikan pertanyaan terakhir tentang cara membuat boneka-boneka zombie tersebut. Merasa sudah di atas angin, guru besar Fama lalu menjelaskan kalau syarat-syaratnya cukup sederhana, yaitu hanya dengan menancapkan beberapa jarum bluetooth buatan Istana Jiwa ke kepala target, maka orang tersebut akan langsung kehilangan kesadaran. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Xiaoyan berhasil mengecoh guru besar Fama yang belum update kalau Xiaoyan juga menguasai jurus Kage Bunshin milik Istana Jiwa. So, saat Fama lengah, Kage Bunshin Xiaoyan langsung menyerangnya tepat di kepala dan mengakibatkan guru besar Fama pingsan seketika. Setelah berhasil melepaskan diri, Xiaoyan lalu menemui penatua obat untuk meminta masukan cara menonaktifkan zombie-zombie yang tersisa di sana. Lalu penatua obat berkata, Xiaoyan harus mengalahkan Fama yang asli, yang dimana saat ini tubuhnya berada di sebuah tempat bernama altar pengorbanan di Istana Jiwa. Jadi sebenarnya yang mereka lawan sebelumnya bukanlah Fama yang asli alias cuma fotokopian. Sebelumnya saya jelasin dulu, jadi altar pengorbanan Istana Jiwa adalah penjara bagi semua tawanan perang di mana mereka digantung seperti kerupuk rentengan sampai mati. Dan salah satunya adalah guru besar Fama. Balik ke cerita, setelah percakapannya dengan penatua obat, di sini Xiaoyan langsung memberitahukannya kepada Hai Bodong. Dia meminta Hai Bodong untuk berjaga-jaga sementara Xiaoyan pergi menuju ke altar pengorbanan Istana Jiwa via pedang mistis berat. Singkat cerita, setelah di-Sherlock oleh penatua obat, Xiaoyan akhirnya sampai di altar pengorbanan Istana Jiwa. Di tengah pencariannya, tiba-tiba dia melihat ibunya yang terikat di rantai besi di sana. Namun Xiaoyan yang menyadari kalau itu hanyalah boneka milik Istana Jiwa, dia akhirnya pergi untuk melanjutkan misi utamanya. Tidak berselang lama setelah muter-muter seperti obat nyamuk bakar,
Dia akhirnya berhasil menemukan Fama yang ternyata juga dalam kondisi terikat sama seperti ibunya tadi. Namun perbedaannya di sini, Fama yang masih hidup justru merasa lega begitu melihat kedatangan Xiaoyan dan berkata kalau dia sudah menunggu lama di sana. Di sini Fama baru menjelaskan kalau dia selama ini dijadikan tahanan dan disiksa habis-habisan oleh Istana Jiwa. Dia juga dipaksa untuk membuat cloning dirinya dan juga boneka zombie sebanyak-banyaknya untuk Istana Jiwa. Dan begitu melihat Xiaoyan datang ke tempat itu, Fama langsung memintanya untuk membunuhnya agar semua penderitaannya berakhir. 10年， Mendengar itu, Xiaoyan akhirnya mengeksekusinya dengan menggunakan skill api tulang dingin miliknya. Lalu diperlihatkan begitu Fama yang asli dilenyapkan, semua cloningannya pun langsung ikutan turn off. Begitu juga dengan semua boneka zombie buatannya. Singkat cerita, beberapa hari setelah Fama berhasil dikalahkan, saat pidato upacara hari Senin, di sini Teng San baru menjelaskan kepada murid-murid kalau kekacauan akhir-akhir ini adalah ulah Fama yang bergabung dengan Istana Jiwa akibat sifat rakus dan egoisnya. So mereka kini harus lebih waspada terhadap Istana Jiwa dan tetap menjaga hati dan pikiran yang bersih. Setelah upacara selesai, diperlihatkan Yaran dan Guhe yang sedang menemui Ketua Yunsan, sang pemimpin perguruan awan berkabut. Di sini Yunsan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Yaran. Intinya, Yunsan ingin membicarakan kekhawatirannya setelah melihat kejadian akhir-akhir ini. Dia takut suatu saat Istana Jiwa tiba-tiba menyerang mereka mengingat keadaan 5 klan besar yang saat ini hampir tidak bisa diandalkan. 万死不辞。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiaoyan yang menerima sebuah surat yang memberitahukannya kalau keluarganya sedang mengalami masalah dan dia diminta untuk segera pulang bersama Sun Er. So tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung izin tanda tangan surat cuti dan kembali ke kediaman mereka. 是， 只要你一封信，不管千里万里。 Singkat cerita, begitu sampai di rumah, mereka melihat ayahnya yang sedang marah-marah kepada para anak buahnya. Ternyata yang terjadi adalah armada pengiriman obat milik keluarga Xiao baru saja dirampok oleh bandit jalanan. Di mana hal itu sangat mencurigakan mengingat klan Xiao adalah salah satu dari 5 klan besar. Mengetahui hal itu, Xiaoyan langsung mengajukan diri untuk mengawal sendiri pengiriman obat selanjutnya sekaligus menyelidiki permasalahan yang terjadi. Mampus. 我也不知道，我那些朋友啊，他们不用。 Lalu karena berita tentang klan Xiao yang kerampokan langsung viral di TikTok, keesokan harinya orang-orang perwakilan dari keluarga pengusaha obat lainnya bersama dengan perguruan awan berkabut datang dan mengadakan emergency meeting dengan keluarga Xiao. Intinya, di sini mereka meminta pertanggungjawaban karena beberapa orderan obat mereka ada di armada milik klan Xiao yang kerampokan. Di tengah perdebatan mereka, karena di kampung Xiaoyan masih terkenal lemah dan dia tidak mau menunjukkan kemampuannya yang asli, tiba-tiba dia muncul dengan memakai topeng Bang Napi dan kembali menggunakan nama Yan Xiao. Dia memperkenalkan diri sebagai pengawal sewaan keluarga Xiao yang akan bertanggung jawab untuk pengiriman obat mereka. Mendengar hal itu karena tidak mau rugi ongkir, perguruan awan berkabut dan pengusaha obat lainnya lalu meminta kompensasi dan meminta obat-obat yang mereka pesan agar bisa diantar secepatnya. Lalu dengan percaya diri, Xiaoyan Bang Napi meminta daftar obat tersebut dan berkata akan mengirim obat itu secepatnya. Xiaoyan juga berjanji jika pengirimannya telat, maka semua toko obat milik klan Xiao akan diberikan kepada mereka sebagai ganti rugi. 一言，放心吧，药材我自己会筹钱。 Dan ternyata, hanya berselang beberapa jam setelah emergency meeting tersebut, keluarga para pengusaha obat itu dibuat kaget dengan kedatangan rombongan Grab yang membawa pesanan mereka. Beralih ke Xiaoyan yang masih dalam mode penyamarannya, diperlihatkan dia sedang mendatangi asosiasi alkimia dengan menggunakan seragam alkimia level 3. Orang-orang di sana tentu saja langsung menyambutnya karena secara kasta alkimia tingkat 3 adalah pembuat obat dengan level cukup tinggi setara dengan pejabat kerajaan.
Kedatangan Xiaoyan sebenarnya bertujuan untuk meminta para anggota asosiasi alkimia di sana agar mau membantu klan Xiao yang baru saja kena musibah. Namun karena status klan Xiao sudah di ujung tanduk, orang-orang dari asosiasi alkimia tersebut tampak ogah-ogahan untuk membantunya. Disinilah Xiaoyan lalu memamerkan sebuah skill pemurnian obat-obatan dengan menggunakan api RGBT yang ditempa oleh dika aluminium di hadapan mereka. Xiaoyan pun berkata kalau dia akan mengajarkan mereka kalau mereka mau membantu klan Xiao melewati masa-masa sulit ini. Karena terkagum-kagum, para anggota asosiasi alkimia di sana lalu mempercayainya dan bersedia untuk membantu klan Xiao. 你们需要多少原料？ Kembali ke kediaman Xiaoyan, setelah satu persatu permasalahannya berhasil diselesaikan, diperlihatkan Xiaoyan yang sedang ngobrol dengan ayahnya. Di sini ayahnya berniat untuk menurunkan sebuah skill ulti khas klan Xiao yaitu teknik kemarahan singa. Ayahnya menganggap saat ini adalah saat yang tepat untuk menurunkan skill itu kepada Xiaoyan. 云岚宗那几个人， 刚一回来就打打杀杀的， Singkat cerita, Xiaoyan lalu pergi menemui salah satu tetua klan seperti yang diminta ayahnya untuk mempelajari teknik tersebut. Di sini saat percobaan pertama, Xiaoyan masih pura-pura cupu di mana dia sengaja menggunakan teknik itu secara tidak sempurna. Lalu setelah gurunya pergi, dia mencoba menggunakan kekuatan penuh dan alhasil membuat ruangan belajarnya hancur. Keesokan harinya, datanglah hari di mana Xiaoyan Bang Napi dan Sun Er menemani rombongan kurir untuk mengantarkan obat ke kota sebelah. Di tengah perjalanannya, Xiaoyan merasakan kehadiran para bandit yang sedang mengintai mereka dari atas bukit. Xiaoyan lalu meminta Sun Er untuk menjaga armada sementara dia secara diam-diam pergi menyergap para bandit itu dari belakang. Walaupun solo squad, di sini Xiaoyan dengan mudah mengalahkan mereka dan menangkap pemimpinnya. Lalu dengan sedikit ancaman, dia berhasil mengetahui dari mana para bandit itu berasal. Mereka berasal dari sebuah kelompok bernama Prajurit Kepala Serigala yang markasnya tidak jauh dari sana. Merasa sudah mendapat informasi yang cukup, Xiaoyan lalu melepaskan mereka dan menyuruh mereka kembali sambil menitipkan pesan kepada bos mereka kalau dia akan datang berkunjung. 大师阵在哪儿？就在前面，不远处。 Setelah berhasil mengusir para bandit itu, dia lalu meminta Sun Er untuk melanjutkan perjalanannya dan menunggunya di checkpoint selanjutnya. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya sampai di markas para bandit dan langsung menghajar mereka hanya dengan satu serangan. Xiaoyan juga menghilangkan kekuatan para bandit itu, sehingga mereka tidak bisa lagi mengganggu orang-orang. Dia lalu memberi mereka waktu 3 hari untuk meminta maaf dan mengganti semua kerugian klan Xiao yang mereka sebabkan selama ini, dengan maksud untuk memancing keluar dalang sebenarnya dari kejadian ini. Lalu malam harinya setelah Xiaoyan berkumpul kembali dengan Sun Er dan para kurir, orang-orang yang mereka tunggu akhirnya tiba di mana mereka didatangi oleh 3 asasin yang tampaknya berasal dari perguruan awan berkabut. Xiaoyan lalu menemui penatua obat dan memintanya untuk diajari satu teknik bertarung baru. Dia khawatir jika dia menggunakan teknik api dan pedang mistis berat miliknya, identitas aslinya akan terbongkar. Singkat cerita, penatua obat lalu mengajarinya salah satu teknik berpedang dari perguruan bintang jatuh. Namun rupanya ketiga asasin itu mengenali teknik berpedang tersebut dan berkata kalau pemimpin mereka berteman baik dengan perguruan bintang jatuh. Awalnya mereka agak ragu untuk menyerang, karena takut terjadi kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan baik antara kedua perguruan tersebut. Namun Xiaoyan yang sudah terlanjur emosi langsung menyerang mereka. Pertarungan tersebut tidak berlangsung lama karena walaupun Xiaoyan solo melawan 3 orang, namun kekuatannya tetap jauh di atas mereka. Lalu sebagai serangan terakhir, Xiaoyan mengeluarkan ulti barunya yaitu teknik kemarahan singa. Bersamaan dengan itu, dia juga menghilangkan aura bertarung 3 asasin tersebut sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Tiba-tiba dari pucuk pohon cemara,
Yun San, sang pemimpin dari awan berkabut, muncul dan langsung menyerang Xiaoyan. Karena kaget dan menyadari level kekuatannya berada jauh di atasnya, Xiaoyan lalu memberikan hormat dan memperkenalkan diri sebagai salah satu murid perguruan bintang jatuh. 你到底